Kabupaten Sumba Timur. Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasan lebih jauh, pertama-tama kita harus untuk mengetahui dulu mengapa kita perlu melakukan perencanaan terkhususnya pada bidang kesehatan. Nah, perencanaan kesehatan itu bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Selain itu juga perencanaan kesehatan itu bertujuan untuk membuat kegiatan-kegiatan yang memang bertujuan untuk menjawab kebutuhan yang ada pada masyarakat khusus dalam bidang kesehatan. Maka dari itu untuk upaya peningkatan derajat kesehatan sendiri itu bisa diukur melalui beberapa indikator. Salah satunya itu seperti usia harapan hidup, lalu status gizi dan juga akses sanitasi, di mana usia harapan hidup itu secara nasional berada pada angka 73,93 tahun. Namun di Kabupaten Sumba Timur itu masih pada angka 65,38 tahun. Artinya angka usia harapan hidup di Kabupaten Sumba Timur itu masih lebih rendah pada standar nasional yang sudah ditetapkan. Selain itu juga status gizi, di mana masih ditemukan beberapa penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gizi sehingga menyebabkan adanya masalah daripada masyarakat. Selain itu juga akses sanitasi, di mana masih rendahnya akses terhadap air bersih yang ada di Kabupaten Sumba Timur dan juga akses sanitasi di Kabupaten Sumba Timur. Hal inilah yang menyebabkan tingginya kasus penyakit-penyakit yang ada pada Kabupaten Sumba Timur. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami kelompok 3 memutuskan untuk melakukan perencanaan dan evaluasi kesehatan di Kabupaten Sumba Timur. Dengan itu, kami melakukan beberapa tahapan untuk adanya siklus pemecahan masalah. Yang pertama, kami memulai dengan identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini kami lakukan dengan cara kami mengkaji teori-teori dan juga kami mengutip dari penelitian-penelitian terdahulu. Lalu kami melis apa saja masalah-masalah yang ada di Kabupaten Sumba Timur tersebut. Setelah itu, setelah kami sudah melis masalah-masalah yang ada di Kabupaten Sumba Timur, kami akan membuat penentuan prioritas masalah. Penentuan prioritas masalah di sini kami lakukan dengan cara kami melis dulu apa saja kira-kira cara yang bisa untuk menanggulangi masalah yang terjadi tadi. Setelah itu kami melakukan penentuan prioritas masalah itu menggunakan metode USG nanti. Setelah itu langkah yang ketiga, kami mau melakukan analisis penyebab masalah. Nah, analisis penyebab masalah ini yaitu kami menganalisis penyebab masalah dari prioritas masalah yang sudah kami tetapkan tadi. Setelah itu, setelah kami sudah melakukan analisis penyebab masalah dari masalah yang sudah kami tentukan prioritas masalah menggunakan metode USG tadi, maka kami harus melakukan identifikasi alternatif pemecahan masalah. Nah, kenapa kami melakukan identifikasi alternatif pemecahan masalah dari sekian banyak cara-cara untuk melakukan penyelesaian masalah? Dikarenakan anggaran yang harus kami alokasikan ke sektor-sektor lain selain pada bidang kesehatan. Selanjutnya itu, setelah sudah kami melakukan prioritas untuk rencana intervensi yang akan kami lakukan, yaitu mana rencana yang akan kami pakai, yang akan kami lakukan untuk menangani masalah kesehatan di Kabupaten Sumba Timur. Selanjutnya, setelah sudah melalui beberapa tahapan tersebut, maka akan dilaksanakan intervensi untuk menjawab masalah yang terjadi tadi. Setelah itu sudah kami melakukan pelaksanaan intervensi atau kegiatan yang kami rancang itu akan dilakukan. Maka setelah kegiatan tersebut selesai dilakukan, langkah selanjutnya itu dengan peningkatan evaluasi, di mana kami mengevaluasi kembali mengenai kegiatan yang kami buat, apa saja kendala-kendalanya, sehingga kami bisa melihat apakah kegiatan yang kami buat itu berjalan dengan baik dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat ataukah sebaliknya. Maka inilah yang disebut siklus pemecahan masalah, karena siklus tersebut terus berputar dan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan masuk kepada identifikasi masalah. Yang pertama, kita masuk kepada identifikasi masalah. Nah, berdasarkan data BPS, kami menemukan ada beberapa penyakit. Yang pertama itu ada kasus malaria, di mana malaria itu pada tahun 2022 menembus angka 5.537 kasus.
pada tahun 2023 mengalami penurunan, namun angkanya cukup yang banyak, berada pada angka 2.184 kasus, dan pada tahun 2024 berada di angka kasus 1.151 kasus. Lalu penyakit yang kedua itu penyakit DBD. Pada tahun 2022 itu berada pada angka kasus 219. Pada tahun 2023 mengalami penurunan ke angka 54 kasus, dan tahun 2024 kembali terjadi lonjakan secara signifikan menembus angka 405 kasus. Lalu selanjutnya penyakit diare. Penyakit diare di sini pada tahun 2022 itu menembus angka 758 kasus, dan pada tahun 2023 mengalami lonjakan yang sangat-sangat drastis menembus 6.505 kasus. Lalu pada tahun 2024 mengalami penurunan, namun kasusnya masih tergolong cukup banyak, berada pada angka kasus 3.191 kasus. Lalu selanjutnya ada penyakit atau kasus TBC, di mana tahun 2022 itu TBC berada pada angka 335 kasus. Pada tahun 2023 menembus angka ada kenaikan menembus 445 kasus, dan pada 2024 turun ke 298 kasus. Lalu penyakit yang terakhir yang kami ambil yaitu adalah AIDS, di mana pada tahun 2022 itu tidak ada kasus atau 0 kasus untuk penyakit AIDS. Namun pada 2023 perlu digarisbawahi bahwa pada 2023 terjadi lonjakan kasus sebanyak 52 kasus, dan tahun 2024 itu mengalami penurunan ke 43 kasus. Nah, berdasarkan data tadi, maka bisa kita analisis bahwa penyakit malaria itu dia mengalami penurunan bisa saja karena adanya upaya kesehatan, meskipun masih angkanya tinggi, namun semakin kesini angkanya itu semakin turun, artinya ada upaya peningkatan namun belum maksimal. Selanjutnya kami menganalisis penyakit DBD itu juga terbilang cukup angkanya masih naik turun, artinya ada intervensi, tapi intervensinya belum cukup optimal untuk menjawab permasalahan yang ada. Selanjutnya untuk kasus diare kami menganalisis bahwa mungkin ada sesuatu hal yang terjadi antara 2022 dan 2023 sehingga terjadi lonjakan kasus yang sangat tinggi. Hal ini menandakan bahwa tidak adanya kesiapan dan juga pelayanan yang kurang efektif, dan mungkin beberapa hal teknis lainnya sehingga terjadinya lonjakan kasus yang cukup lumayan drastis. Lalu untuk penyakit TBC itu kasusnya terbilang cukup stabil, artinya penanganan itu juga belum terlalu efektif sehingga kasus TBC masih juga dalam grafik yang trennya itu masih naik turun. Selanjutnya untuk kasus AIDS, kenapa kami mengangkat kasus AIDS? Karena pada tahun 2022 itu 0 kasus, sedangkan 2023 muncul kasus sebanyak 52 kasus. Kelompok kami menganalisis bahwa mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan penyakit AIDS itu dia bisa muncul dan lonjakan kasusnya itu bisa lumayan banyak, dikatakan banyak. Maka dari itu kelompok kami melakukan analisis kesehatan di Kabupaten Sumba Timur yang bertujuan untuk mengetahui penyebab dari masalah kesehatan dan faktor-faktor apa saja yang berkontribusi dalam peningkatan kasus penyakit di Kabupaten Sumba Timur ini. Nah, analisis ini kelompok kami itu menggunakan pendekatan yaitu determinant of Perkenalkan, nama saya Mandalumi dengan NIM 2407010068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis masalah kesehatan di Sumba Timur. Masalah kesehatan yang pertama yaitu malaria. Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Sumba Timur. Penyakit ini disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Penularan ini terjadi secara langsung melalui gigitan nyamuk yang membawa Plasmodium falciparum atau Vivax. Selain itu, faktor-faktor tidak langsung seperti keberadaan genangan air, lingkungan hutan, serta penggunaan kelambu berinsektisida yang belum optimal turut meningkatkan resiko penularan. Mobilitas penduduk juga memperluas area penyebaran malaria ini. Akar masalah utamanya yaitu meliputi akses layanan kesehatan di wilayah terpencil yang masih terbatas, rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera berobat, serta belum optimalnya pelaksanaan program eliminasi malaria. Penyakit yang kedua yaitu penyakit demam berdarah dengue atau DBD.
Nah, penyakit DBD sendiri merupakan infeksi virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penularan langsung terjadi ketika nyamuk membawa virus dengue dan menggigit manusia, sehingga menimbulkan gejala seperti demam tinggi dan pendarahan. Penyebab tidak langsungnya yaitu banyaknya genangan air di lingkungan rumah, iklim tropis lembab yang mendukung perkembangbiakan nyamuk, serta rendahnya partisipasi dalam PSN 3M+. Permasalahan utama di Sumba Timur adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, edukasi pencegahan yang belum merata, serta sistem surveillance di fasilitas kesehatan yang belum diperkuat. Masalah yang ketiga yaitu diare. Nah, diare sendiri ini merupakan infeksi saluran cerna yang menyebabkan buang air besar encer lebih dari 3 kali per hari. Penyakit ini dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit seperti E. coli, Vibrio cholerae, rotavirus, dan Giardia. Penularan langsung berkaitan dengan air dan makanan yang terkontaminasi, serta kebiasaan mencuci tangan yang kurang baik. Sementara itu, faktor tidak langsung meliputi akses air bersih yang terbatas, kebiasaan buang air besar sembarangan, dan penerapan PHBS yang belum konsisten. Akar masalah utamanya yaitu pendidikan masyarakat yang masih rendah, terbatasnya sarana sanitasi, dan kurangnya infrastruktur air bersih terutama di daerah terpencil. Penyakit yang keempat yaitu tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis sendiri adalah infeksi Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan ditularkan melalui droplet dari pasien aktif. Penularan langsungnya terjadi ketika seorang pasien yang belum diobati menularkan kuman ke orang lain melalui udara. Sedangkan faktor tidak langsungnya itu meliputi hunian padat dengan ventilasi buruk dan kebiasaan merokok yang meningkatkan resiko infeksi. Permasalahan utamanya yaitu berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, dan akses layanan diagnostik seperti gene expert yang belum merata. Hal ini menyebabkan banyak pasien datang berobat dalam kondisi yang sudah berat. Nah, yang kelima yaitu AIDS. AIDS sendiri merupakan tahap lanjut dari infeksi HIV yang menyerang sistem imun. Penularan secara langsung terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom, penggunaan jarum suntik tidak steril, transfusi darah terinfeksi, atau penularan dari ibu ke bayi. Faktor tidak langsungnya itu meliputi rendahnya edukasi tentang kesehatan reproduksi, terbatasnya layanan pemeriksaan VCT, serta peran keluarga dan sekolah dalam edukasi perilaku aman yang masih lemah. Selain itu, stigma masyarakat terhadap ODHE atau orang dengan HIV/AIDS membuat penanganan menjadi kurang efektif. Akar masalah lainnya adalah rendahnya dana dan fasilitas layanan HIV di tingkat puskesmas. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam gap atau kesenjangan. Analisis kesenjangan menunjukkan bahwa Sumba Timur masih menghadapi tantangan besar dalam pengendalian penyakit menular. Pada tahun 2022, tercatat 5.537 kasus malaria, terutama pada petani dan nelayan. Peningkatan kasus ini menunjukkan masih tingginya paparan vektor akibat lingkungan kerja. Untuk penyakit DBD, terjadi peningkatan kasus antara tahun 2023 dan 2024 sebesar 352 kasus. Ini menandakan kesenjangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan sarang nyamuk. Untuk kasus diare juga melonjak menjadi 6.505 kasus pada tahun 2023, menunjukkan rendahnya akses air bersih dan higienitas masyarakat. Sementara itu, meskipun angka TB masih relatif stabil sejak 2022 hingga 2024, kepatuhan pengobatan masih tergolong rendah. Kesenjangan juga terlihat pada penanganan HIV/AIDS dengan munculnya 52 kasus baru pada 2023, menunjukkan kurangnya edukasi dan masih kuatnya stigma di masyarakat. Selanjutnya, kita akan masuk kepada penentuan prioritas masalah dengan metode USG. Penentuan prioritas masalah dengan metode USG, yaitu urgency, seriousness, and growth, menunjukkan bahwa beberapa penyakit perlu menjadi fokus utama intervensi kesehatan. Masing-masing penyakit dinilai berdasarkan tingkat kegawatan, keseriusan, dampaknya, serta kecenderungan untuk meningkat jika tidak ditangani. Dari hasil penilaian, diare mendapatkan skor tertinggi yaitu 14, menandakan
bahwa penyakit ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi, berdampak signifikan, dan cenderung meningkat terutama di daerah dengan akses air bersih rendah. DBD menempati prioritas kedua dengan total nilai 13, peningkatan kasus yang cukup besar. Nah, penyakit TBC sendiri mendapat nilai 10, mencerminkan dampaknya yang serius meski urgensinya lebih rendah. Malaria sendiri memperoleh skor 9, menandakan perlunya penguatan eliminasi di wilayah endemis, dan AIDS berada pada posisi terakhir dengan nilai 7, namun tetap memerlukan perhatian utama dalam edukasi dan pengurangan stigma dari masyarakat itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Petriani Romeo, NIM 2407010101. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan tentang penentuan prioritas masalah dari kelima penyakit. Yang pertama, diare. Dari sisi urgensi, diare sangat mendesak karena dapat menyebabkan dehidrasi berat dan kematian dalam waktu singkat apabila tidak segera ditangani. Dari aspek seriousness, penyakit ini berkontribusi besar terhadap angka kesakitan dan kematian anak, serta berdampak ekonomi tinggi akibat kehilangan hari kerja dan biaya pengobatan. Dari aspek growth, kecenderungan peningkatan kasus masih tinggi, terutama pada musim hujan dan di daerah dengan sanitasi buruk. Yang kedua, demam berdarah dengue atau DBD. Demam berdarah dengue atau DBD menempati prioritas kedua karena memiliki tingkat urgensi yang tinggi akibat potensi kejadian luar biasa atau KLB. Lonjakan kasus pada tahun 2024 menjadi sinyal kuat bahwa penyakit ini masih menjadi ancaman serius di Sumba Timur. Aspek seriousness juga tinggi karena DBD dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat dan memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Dari sisi crowd, kasus DBD cenderung meningkat pada musim penghujan dan berpotensi meluas seiring perubahan iklim dan urbanisasi. Penyakit ini menuntut respons cepat melalui penguatan surveillance factor, peningkatan PSN atau 3M+, serta edukasi masyarakat. Yang ketiga, penyakit TBC atau tuberkulosis. Tuberkulosis memiliki keseriusan atau seriousness yang tinggi karena bersifat kronis, menular, dan berpotensi fatal jika tidak diobati. Dari sisi urgensi, TBC tidak secepat DBD atau diare dalam menimbulkan KLB, namun penyebarannya berlangsung terus-menerus dan sulit dikendalikan tanpa intervensi jangka panjang. Dari sisi aspek growth, penyakit ini juga cukup tinggi mengingat masih adanya pasien yang tidak terdeteksi atau putus obat. Selain itu, TBC berdampak besar terhadap ekonomi karena pasien biasanya kehilangan produktivitas selama pengobatan panjang. Yang keempat, penyakit malaria. Meskipun tren malaria di Sumba Timur menunjukkan penurunan, penyakit ini masih memiliki tingkat seriousness yang tinggi karena dapat menyebabkan anemia berat dan kematian apabila tidak segera diobati. Dari aspek urgensi, malaria relatif menurun karena keberhasilan program eliminasi, namun growth tetap perlu diwaspadai di wilayah pesisir dan perbukitan yang masih menjadi kantong endemis. Yang kelima, terakhir, penyakit AIDS. AIDS menempati prioritas kelima, namun tetap dianggap penting karena tren peningkatan kasus baru dalam 3 tahun terakhir. Dari aspek seriousness, penyakit ini memiliki dampak jangka panjang yang besar terhadap sistem imun, sosial, dan ekonomi keluarga penderita. Namun dari sisi urgensi, penularannya berlangsung lambat dan tidak menimbulkan KLB atau kejadian luar biasa secara langsung seperti DBD dan diare. Aspek growth perlu diwaspadai karena tanpa edukasi dan layanan tes HIV yang memadai, kasus baru dapat terus-menerus muncul. Fokus intervensi diarahkan pada peningkatan edukasi, kesehatan dan reproduksi, pengurangan stigma terhadap ODHA, serta perluas layanan VCT dan terapi ARV di tingkat puskesmas. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar masalah kesehatan di Kabupaten Sumba Timur berakar pada 4 determinan utama, yakni yang pertama, lingkungan yang belum sehat, perilaku masyarakat yang kurang mendukung kesehatan,
pelayanan kesehatan yang belum rata, serta kondisi sosial ekonomi yang masih rendah. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan membentuk siklus kemiskinan dan penyakit. Identifikasi alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama, alternatif promosi kesehatan. Promosi kesehatan memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong peningkatan perilaku higienis di masyarakat seperti praktik cuci tangan, pengolahan makanan, dan pemanfaatan air bersih. Bukti-bukti ini menegaskan bahwa promosi kesehatan yang terencana melakukan program penyuluhan, penyediaan materi informasi, dan kegiatan di lingkungan masyarakat yang memiliki efek langsung dalam memicu perubahan perilaku yang dapat mencegah diare. Yang kedua, alternatif pemberdayaan masyarakat. Yang terdapat upaya perbaikan sanitasi dan penyediaan air bersih yang dilaksanakan berbasis komunitas dapat mengurangi insiden diare. Keberhasilan intervensi sangat dipengaruhi oleh yang pertama peran kader kesehatan, komitmen ke masyarakat, dan kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, kegiatan rutin seperti kelas ibu turut meningkatkan pengetahuan terkait pencegahan diare sehingga masyarakat cenderung mempertahankan perilaku hidup bersih dan sehat secara berkelanjutan. Yang ketiga, alternatif advokasi. Dukungan kebijakan dan ketersediaan sumber daya yang memadai dalam upaya pengendalian diare. Dukungan ini mencakup yang pertama penetapan regulasi yaitu memperkuat peraturan terkait higien, yang kedua penyediaan pembiayaan yaitu alokasi anggaran berkaitan dengan peningkatan sanitasi, yang ketiga terakhir koordinasi yang efektif antar sektor yaitu pengadaan fasilitas sanitasi seperti ketersediaan akses air bersih. Baik, saya atas nama Maya Graciana Novalia atau PAH dengan NIM 24070101141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan prioritas masalah dan juga kegiatan atau aksi yang akan kami lakukan untuk mengatasi masalah diare di Sumba Timur. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penentuan prioritas intervensi. Nah, kami memilih pemberdayaan masyarakat ini sebagai intervensi utama. Nah, alasan kami memilih intervensi ini sebenarnya cukup kuat dan saya akan menjelaskan 4 alasan mengapa kami memilih pemberdayaan masyarakat sebagai alasan utama. Alasan yang pertama itu karena intervensi ini dia memberikan dampak langsung pada akar masalah lingkungan. Nah, saat kami menganalisis kondisi di Sumba Timur, kami melihat bahwa masalah diare tidak muncul begitu saja. Ada akar masalahnya yang jelas terlihat. Banyak rumah belum memiliki jamban, masih ada kebiasaan buang air sembarangan, air bersih belum diolah dengan benar, dan beberapa wilayah itu memiliki saluran pembuangan yang tidak memadai. Jadi, kalau hanya memberikan penyuluhan tanpa menyentuh akar masalah ini, hasilnya itu tidak akan bertahan lama. Dengan pemberdayaan masyarakat, kami akan mengajak masyarakat langsung terlibat dalam memperbaiki lingkungan mereka sendiri, mulai dari cara mengolah air minum, menjaga kebersihan, sampai mereka memahami manfaat sanitasi yang benar. Nah, jadi intervensi ini itu langsung mengenai inti persoalan, bukan hanya permukaannya. Alasan yang kedua itu adalah intervensi ini punya tingkat keberlanjutan yang tinggi. Nah, ketika masyarakat itu dilibatkan sebagai pelaku utama, perubahan itu lebih mudah bertahan lama. Misalnya itu, kalau mereka sendiri ikut membangun jamban, ikut kerja bakti, atau ikut pelatihan PHBS, itu mereka merasa memiliki. Nah, ketika mereka akan lebih peduli dan akan menyebabkan mereka itu lebih peduli dan mereka lebih rajin menjaga lingkungan mereka. Nah, biasanya setelah program ini selesai, perubahan perilaku ikut hilang, tetapi dengan pemberdayaan masyarakat, perubahan itu bisa bertahan karena datang dari kesadaran mereka sendiri. Jadi intervensi ini tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi mampu menjaga hasilnya dalam jangka panjang. Nah, alasan yang ketiga itu adalah intervensi ini sebagai
sesuai dengan modal sosial dan budaya masyarakat Sumba Timur. Nah, saat kami melihat kondisi sosial masyarakat di sana, kami menemukan bahwa budaya gotong royong masih sangat kuat. Setiap pekerjaan besar, masyarakat biasanya saling membantu. Nah, dengan pemberdayaan masyarakat sangat cocok dengan budaya seperti ini. Ketika masyarakat terus membangun jamban, ketika masyarakat harus membangun jamban, memperbaiki saluran atau melakukan penyuluhan kelompok, itu mereka cenderung semangat karena sudah terbiasa bekerja sama. Jadi program ini lebih mudah diterima, lebih cepat, dan tidak berbenturan dengan kebiasaan lokal. Nah, intervensi yang selaras dengan budaya seperti ini biasanya itu dia lebih efektif dan tidak menimbulkan penolakan. Alasan yang terakhir atau alasan yang keempat itu mengapa pemberdayaan masyarakat dipilih sebagai intervensi utama, karena mampu memperkuat kapasitas dan ketahanan komunitas. Nah, melalui program ini bukan hanya masalah diare yang bisa diatasi, tetapi masyarakat juga belajar untuk lebih mandiri terhadap masalah kesehatan lainnya. Misalnya lewat pelatihan kader, terus ada masyarakat bisa belajar membaca tanda bahaya penyakit, dan juga mengelola posyandu atau menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kapasitas mereka meningkat dan desa menjadi lebih tangguh. Dengan kata lain, intervensi ini bukan hanya menyelesaikan masalah sekarang, tetapi intervensi ini juga bisa mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Karena keempat alasan itulah kami menilai bahwa pemberdayaan masyarakat adalah intervensi yang paling relevan dan paling kuat dampaknya dan paling sesuai dengan kondisi masyarakat di Sumba Timur. Baik, yang berikutnya itu adalah kegiatan yang akan kami lakukan untuk menangani masalah diare di Sumba Timur. Nah, setelah kami menentukan intervensinya, langkah selanjutnya yang kami bayangkan adalah menyusun kegiatan atau perencanaan kegiatan yang nanti akan kami jalankan ketika berada di Sumba Timur. Nah, di sini ada 3 program utama dan penanggung jawab semua program ini adalah kami sebagai mahasiswa. Saya akan menjelaskan secara garis besar. Namun hanya saja peran kami itu berbeda-beda di setiap program. Nah, program yang pertama itu adalah peningkatan PHBS dan kapasitas lokal. Di program ini posisi kami sebagai mahasiswa adalah sebagai edukator atau memberikan penyuluhan. Kami membayangkan bahwa ketika turun ke masyarakat, kami memberikan materi tentang perilaku hidup bersih, cara mengolah air minum yang aman, terus ada pentingnya mencuci tangan, dan hal-hal dasar lainnya. Setelah itu, kami juga bisa mendampingi kader posyandu agar mereka lebih paham dan percaya diri dalam menjalankan tugasnya. Nah, sasaran dari program ini tuh adalah masyarakat umum, terutama ibu rumah tangga, kader posyandu, dan warga desa yang sering terlibat dalam kegiatan kesehatan. Dan juga ada anak-anak sekolah yang akan kami libatkan dalam kegiatan tersebut. Nah, biaya program ini sekitar 11,1 juta yang akan digunakan untuk bahan penyuluhan, transportasi, snack peserta, dan juga kebutuhan kegiatan lainnya. Nah, program yang kedua adalah pembangunan dan perbaikan sarana sanitasi serta air bersih. Nah, di sini peran kami sebagai mahasiswa tidak lagi sebagai pelaksana teknis, tetapi sebagai koordinator yang bekerja sama langsung dengan pemerintah desa. Nah, artinya kami tidak ikut mengangkat batu atau membangun jamban, tetapi kami bertugas untuk mengidentifikasi rumah yang belum punya jamban dan mengumpulkan data dan juga memetakan wilayah yang membutuhkan perbaikan sanitasi, serta kami juga akan memastikan prosesnya itu berjalan dengan lancar bersama dengan aparat desa dan juga sektor lainnya. Nah, jadi dalam program ini kami sebagai mahasiswa menjadi ujung tombak perencanaan, pengawasan ringan, dan juga kami sebagai penyambung informasi, sementara pemerintah desa menjadi pelaksana teknisnya. Nah, sasarannya itu adalah rumah tangga yang belum memiliki jamban dan wilayah desa dengan sanitasi yang buruk.
Biaya program ini paling besar yaitu 77,9 juta karena itu mencakup material dan juga pengerjaan fisik. Nah, program yang ketiga itu adalah penguatan kerjasama lintas sektor. Nah, di program ini peran kami sebagai mahasiswa itu berubah lagi. Kami berperan sebagai penghubung lintas sektor, yaitu sebagai jembatan komunikasi antara dinas kesehatan, pemerintah desa, kader, dan juga pihak-pihak masyarakat yang akan terlibat. Jadi misalnya kalau ada rapat koordinasi atau monitoring, kami yang ikut memastikan bahwa informasi dari dinas kesehatan sampai ke pemerintah desa, atau sebaliknya, kami ikut memfasilitasi komunikasi agar semua pihak berjalan di jalur yang sama. Nah, sasarannya itu bukan masyarakat langsung, tetapi instansi yang saling bekerja sama seperti dinas kesehatan, kabupaten, dan pemerintah desa. Nah, biaya program ini sekitar 5,4 juta per tahun. Itu digunakan untuk koordinasi, rapat, dan juga monitoring. Kalau ketiga program ini digabungkan, alurnya akan jadi sangat jelas. Itu pertama, kami sebagai mahasiswa itu akan memberikan edukasi untuk membangun dasar pemahaman masyarakat. Lalu kami akan mendukung pemerintah desa dalam pembangunan sarana sanitasi. Dan yang terakhir, kami menjadi penghubung lintas sektor agar semua pihak tetap terkoordinasi. Nah, dengan pendekatan seperti ini, program yang kami susun bukan hanya menyelesaikan masalah diare, tetapi juga membuat masyarakat lebih mandiri dalam menjaga kesehatannya. Selanjutnya lagi saya akan menjelaskan secara rinci mengenai program yang pertama, yaitu peningkatan PHBS dan juga kapasitas lokal. Nah, komponen yang pertama itu adalah penyuluhan PHBS. Nah, itu komponennya itu ada konsumsi peserta, volumenya itu 4 kali makan itu 50 orang. Nah, itu satuannya itu satu orang sebesar 15.000 dan totalnya 50 orang itu sebesar 3 juta. Yang kedua ada ATK, itu ada kertas, spidol, dan lainnya. Itu volumenya itu 4 kali dan satuannya itu adalah 250.000. Total biayanya itu adalah 1 juta. Yang ketiga itu ada honor narasumber. Volumenya itu dia akan melakukan penyuluhan sebanyak 4 kali. Satuannya itu 1 kali penyuluhan adalah 500.000. Total biayanya itu adalah 2 juta 4 kali penyuluhan. Yang ketiga itu ada dokumentasi dan publikasi. Volumenya itu akan dilakukan 4 kali. Nah, satuannya itu adalah 150.000 1 kali dan total biayanya itu adalah 600.000 4 kali kegiatan. Yang kedua adalah edukasi pengelolaan air minum aman. Nah, komponennya itu ada 3. Yang pertama itu ada penyediaan infografis. Volumenya itu ada 200 lembar kali 2000 atau 1 lembar itu harganya 2000. Jadi totalnya itu ada 400.000. Komponen yang kedua adalah peraga air minum seperti gelas ukur dan juga desinfektan. Nah, volumenya itu paket per paket, jadi totalnya itu ada 750.000. Komponen yang ketiga adalah transport tim lapangan. Itu ada volumenya itu 4 kali. 1 kali itu 200.000, jadi totalnya itu jika 4 kali berarti 800.000. Jadi yang ketiga itu adalah pelatihan kader posyandu. Itu ada 5 komponen. Yang pertama itu ada modul pelatihan. Volumenya itu 30 kader. 1 kader itu 25.000. Totalnya itu ada 750.000. Snack pelatihan itu 30 orang. 1 orang itu adalah 15.000. Jadi totalnya itu adalah 450.000.
Komponen yang ketiga adalah sertifikat peserta, itu per 30 orang, itu satu orang itu 5.000, jadi totalnya itu 150.000. Yang komponen yang ketiga, yang keempat adalah honor fasilitator, itu volumenya itu 2 orang, masing-masing orang adalah 300 sebesar 300.000. Jadi total untuk 2 orang itu ada 600.000. Komponen yang kelima yang terakhir adalah alat simulasi seperti ember, baskom, dan juga poster. Nah, volumenya itu per paket. Nah, per paket itu adalah 600.000. Jadi, untuk program yang pertama, peningkatan PHBS dan kapasitas lokal, yang pertama itu adalah penyuluhan PHBS, itu subtotalnya itu atau biaya yang akan diperlukan itu sebesar 6.600.000. Untuk kegiatan yang kedua ada edukasi pengolahan air minum aman, itu sebesar 1.950.000. Dan kegiatan yang ketiga itu pelatihan kader posyandu, itu sebesar 2.550.000. Jadi total program yang pertama yaitu peningkatan PHBS dan juga kapasitas lokal itu sebesar 11.100.000. Yang kedua, pembangunan dan rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi atau jamban sehat. Jadi sini saya akan menjelaskan rincian biayanya. Itu yang pertama survei lokasi dan uji kualitas air. Nah, di sini ada transportasi tim survei 4 kali 250.000. Jadi totalnya 1 juta. Alat uji kualitas air atau tes kit 1 paket 900.000. Dokumentasi sepaket 300.000. Yang kedua, pembangunan sarana air bersih atau sumur ada perpipaan. Estimasi satu unit sumur bor sederhana. Komponen rincian biayanya, penggalian dan pengeboran 1 unit 6 juta, pipa dan material 1 paket 3.500.000, pompa manual elektrik 1 unit 1.500.000, ongkos tukang 10 hari kali 150.000. Jadi totalnya 1.500.000. Yang ketiga, pembangunan atau rehabilitasi jamban. Nah, di sini 10 rumah tangga, estimasi per unit jamban sehatnya yaitu 1.200.000. Komponennya 50 unit jamban dikali 1.200.000, volumenya 50, totalnya 75 juta. Transportasi material sepaket 2 juta. Yang berikutnya edukasi jamban sehat. Komponennya lavet sanitasi 200 lembar kali 2.000, totalnya 400.000. Yang kedua, pertemuan warga 2 kali 400.000, jadi 800.000. Total biaya kegiatan yang kedua ini yaitu 92.900.000. Yang ketiga, kegiatan yang ketiga itu penguatan kerjasama lintas sektor dari 2025 hingga 2027. Rincian biayanya yang pertama itu rapat koordinasi triwulan 4 kali per tahun. Jadi komponennya snack rapat 25 orang kali 15.000 kali 4, totalnya 1.500.000. ATK rapat 4 kali 150, totalnya 600.000. Dokumentasi 4 kali 100.000, totalnya 400. Yang kedua, penentuan desa prioritas dan survei lapangan. Komponennya transport 4 kali 250, jadi 1 juta. Konsumsi tim 4 kali 100.000, totalnya 400.000. Yang berikut monitoring dan evaluasi triwulan. Komponennya transport Monef 4 kali 250, totalnya 1 juta. Dan ATK form Monef sepaket 300.000. Yang berikutnya penyusunan laporan. Komponennya
ATK laporan sepaket 200.000, pengadaan laporan 20 lembar kali 3.000, totalnya 60.000. Total biaya kegiatan ketiga ini 5.460.000 per tahun. Yang berikutnya monitoring. Nah, di sini monitoring dari kegiatan yang pertama itu adalah peningkatan pemahaman hidup bersih dan sehat atau PHBS dan kapasitas lokal. Indikator monitoringnya ada 4, yaitu peningkatan perilaku PHBS, pemahaman pengolahan air, jumlah kader posyandu terlatih, dan implementasi modul simulasi dan monitoring oleh kader. Metode monitoringnya ada 4 juga, yaitu terdiri dari survei atau kuesioner sebelum dan sesudah penyuluhan atau pelatihan. Yang kedua, observasi praktik cuci tangan dan pengolahan air. Yang ketiga, laporan kehadiran dan evaluasi pelatihan kader. Dan yang keempat, wawancara dengan kader dan masyarakat. Frekuensinya sepanjang tahun 2025 dilakukan secara bervariasi. Hasil yang diharapkan yaitu seluruh rumah tangga yang terdiri dari 199 KK dan anak SD memiliki peningkatan perilaku PHBS dan keterampilan pengolahan air minum yang aman, serta kader posyandu aktif melakukan monitoring. Kegiatan yang kedua, pembangunan dan rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi atau jamban sehat. Indikator monitoringnya ada 4 juga, yaitu yang pertama, presentasi rumah tangga dengan akses air bersih aman. Yang kedua, presentasi rumah tangga dengan jamban sehat. Yang ketiga, jumlah unit jamban yang dibangun di rehabilitasi. Yang keempat, kualitas air sesuai standar. Metode monitoringnya yaitu yang pertama, survei data akses air bersih dan sanitasi rumah tangga. Yang kedua, verifikasi jumlah jamban yang dibangun di rehabilitasi. Yang ketiga, uji laboratorium kualitas air. Dan yang keempat, laporan progres pembangunan fisik. Frekuensinya dari 2025 hingga 2026. Dilakukan secara bervariasi termasuk pembangunan atau rehabilitasi. Hasil yang diharapkan yaitu akses air bersih di wilayah desa dipertahankan dan pencemaran lingkungan dapat berkurang melalui pembangunan 30 unit jamban sehat untuk 50 rumah tangga. Yang ketiga, penguatan kerja sama lintas sektor berkelanjutan. Indikator monitoringnya yaitu frekuensi dapat koordinasi triwulan. Yang kedua, penentuan desa prioritas. Yang ketiga, laporan monitoring atau evaluasi kegiatan. Yang keempat, ketersediaan laporan triwulan. Metode monitoringnya yaitu notulen rapat dan daftar hadir. Yang kedua, dokumen penetapan dan daftar hadir. Yang ketiga, dokumen penetapan desa prioritas. Yang keempat, laporan monitoring dan evaluasi. Frekuensinya dari 2025 hingga 2027. Dilakukan 4 kali pertemuan per tahun. Hasil yang diharapkan yaitu terciptanya sinergi dan komitmen antar dinkes, pemerintah umum, dan pemerintah desa melalui rapat koordinator atau triwulan dan laporan monitoring yang berkelanjutan. Yang berikutnya itu peningkatan evaluasi. Jadi evaluasi program PHBS dan kapasitas lokal. Tujuannya untuk menilai peningkatan pengetahuan dan praktik PHBS masyarakat. Yang kedua, mengukur peningkatan kapasitas kader dalam edukasi dan pencacatan. Fokusnya untuk pelaksanaan penyuluhan PHBS, edukasi CTPS, dan pelatihan kader. Yang kedua, perubahan perilaku masyarakat dan partisipasi sasaran. Cakupannya untuk anak SD, masyarakat dusun atau posyandu, dan seluruh kader posyandu. Yang kedua, kegiatan penyuluhan edukasi air minum dan pelatihan
Yang berikut yaitu peningkatan evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi program PHBS dan kapasitas lokal tujuan. Lokal. Yang pertama yaitu tujuan. Nah, tujuannya itu yang pertama menilai peningkatan pengetahuan dan praktik PHBS masyarakat. Yang kedua, mengukur peningkatan kapasitas kader dalam edukasi dan pencatatan. Yang kedua ada yaitu fokus. Fokus ini terdiri atas dua. Yang pertama pelaksanaan penyuluhan PHBS, edukasi CTPS, dan pelatihan kader. Dan yang berikut perubahan perilaku masyarakat dan sasaran partisipasi sasaran. Selanjutnya ada cakupan. Cakupan pertama ada anak SD, masyarakat dusun, posyandu, dan seluruh kader posyandu. Dan yang terakhir kegiatan penyuluhan edukasi, air minum, dan pelatihan kader. Selanjutnya itu peningkatan evaluasi. Nah, peningkatan evaluasi yang kedua itu yaitu evaluasi program sarana air bersih dan jamban sehat. Tujuannya itu menilai peningkatan akses air bersih dan jamban sehat. Yang kedua mengukur dampak sarana terhadap penurunan risiko penyakit. Dan yang terakhir memeriksa kualitas dan pemanfaatan sarana oleh warga. Yang berikut yaitu fokus. Fokus ini yang pertama ketetapan sarana pembangunan atau RT penerima. Yang kedua proses pembangunan, survei, anggaran, konstruksi. Yang ketiga tingkat pembangunan sarana oleh masyarakat. Dan yang terakhir efektivitas sanitasi lingkungan pasca pembangunan. Dan yang terakhir yaitu cakupan. Cakupan ini terdiri atas 3 yaitu desa prioritas program, rumah tangga penerima manfaat, dan sarana, jamban sehat, pipa air bersih, dan perbaikan sanitasi. Yang berikut yaitu peningkatan evaluasi juga, tapi yang terakhir yaitu evaluasi program kerjasama lintas sektor. Tujuannya yang pertama menilai kualitas koordinasi lintas sektor Dinkes, PU atau desa. Yang kedua mengukur efektivitas rapat triwulan.